Oke, terima kasih. Selamat siang Pak. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengertian vodka, rum, dan whisky beserta jenisnya masing-masing. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Untuk saya sendiri, saya Kasim Sudarma. Saya Kevin Aditya Beda. Saya Maria Indrawati Nitbani. Saya Maria Stefani Anu. Saya Marsa Adriana Kai. Saya Mersyana Rahmani. Oke, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung memberikan kepada pemateri pertama. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian vodka. Vodka adalah sejenis minuman keras yang terbuat dari fermentasi bahan-bahan seperti gandum, jagung, kentang, atau sereal lainnya. Minuman ini memiliki kadar alkohol yang tinggi, biasanya antara 35 hingga 50% per volume. Vodka berasal dari negara-negara Eropa Timur, terutama Rusia dan Polandia, dan telah menjadi minuman beralkohol yang populer di seluruh dunia. Vodka memiliki ciri khas rasa yang netral atau hampir tidak memiliki rasa, karena proses distilasi yang dilakukan untuk menghasilkan minuman ini. Minuman ini sering digunakan sebagai bahan dasar dalam berbagai jenis koktail dan juga dapat diminum dalam keadaan murni atau dicampur dengan jus atau minuman lainnya. Yang berikutnya, jenis-jenis vodka. Yang pertama, ada vodka biasa. Vodka ini adalah vodka murni atau tanpa rasa tambahan. Mereka memiliki rasa yang netral dan umumnya dipilih untuk dicampur dengan koktail atau minuman lainnya. Yang kedua, ada flavored vodka. Jenis vodka ini telah diberi rasa tambahan seperti lemon, jeruk, cherry, stroberi, apel, dan berbagai varian lainnya. Flavored vodka memberikan variasi rasa yang lebih kaya dan dapat digunakan dalam pembuatan koktail dengan profil rasa yang khusus. Yang ketiga, ada premium vodka. Vodka premium adalah vodka yang diproduksi dengan kualitas yang lebih tinggi dan biasanya mengalami proses penyulingan yang lebih baik. Mereka seringkali menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi dan proses fertilasi yang cermat untuk menghasilkan vodka yang lebih halus dan berkualitas. Yang keempat, ada vodka gandum. Vodka ini dibuat dari gandum sebagai bahan baku utamanya. Vodka gandum cenderung memiliki rasa yang lebih halus dan sedikit manis. Baik, terima kasih. Lanjut ke pemateri yang kedua. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari jenis-jenis vodka. Yang kelima, vodka kentang. Vodka ini dibuat dari kentang sebagai bahan baku utamanya. Vodka kentang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan vodka gandum, dengan rasa yang lebih berat dan tekstur yang lebih kental. Yang keenam, vodka sorghum. Vodka ini dibuat dari sorghum, sejenis sereal yang umumnya ditemukan di Afrika dan Asia. Vodka sorghum memiliki karakteristik yang unik dan memberikan sentuhan rasa khusus. Yang ketujuh, vodka berbasis anggur. Vodka ini dibuat dengan menggunakan anggur sebagai bahan baku utamanya. Vodka berbasis anggur seringkali memiliki rasa yang lebih ringan dan aroma yang halus. Yang kedelapan, organik vodka. Jenis vodka ini diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan organik yang berasal dari pertanian organik. Organik vodka menekankan penggunaan bahan baku yang bebas dari pestisida dan bahan kimia sintesis. Dan yang kedua, rum. Rum itu minuman beralkohol yang diproduksi melalui fermentasi dan distilasi bahan-bahan seperti molase atau produk sampingan dari pengolahan tebu atau air gula. Minuman ini umumnya dikaitkan dengan negara-negara Karibia dan Amerika Tengah, di mana rum telah menjadi minuman tradisional dan memiliki sejarah yang kaya. Oke, baik, kita lanjut ke pemateri yang berikut mengenai jenis-jenis rum. Jenis rum. Yang pertama ada white rum. White rum juga dikenal sebagai light rum atau silver rum. Rum putih adalah rum yang telah melalui proses penyulingan yang lebih ringan dan umumnya disaring untuk menghasilkan rasa yang lebih halus dan warna yang jernih. Biasanya digunakan dalam koktail seperti mojito atau daiquiri. Yang kedua ada dark rum. Dark rum atau biasa disebut rum gelap memiliki rasa yang lebih kaya dan penuh dengan aroma yang kompleks. Ini seringkali mengalami pematangan yang lebih lama dalam tong kayu yang memberikan warna gelap pada minuman. Dark rum umumnya digunakan dalam koktail yang lebih kaya seperti pina colada atau dark and stormy. Yang ketiga ada spiced rum. Spiced rum adalah rum yang diberi tambahan rempah-rempah atau bahan-bahan seperti kayu manis, pala, jahe atau vanila
untuk memberikan rasa dan aroma yang khas. Spiked rum biasanya memiliki rasa yang hangat dan seringkali digunakan dalam koktail musim dingin atau disajikan dengan es batu. Yang keempat ada aged rum, rum yang mengalami pematangan dalam tong kayu selama jangka waktu tertentu. Proses pematangan ini memberikan kompleksitas, kedalaman, dan karakteristik unik pada rum. Ada berbagai kategori usia seperti rum muda, young rum, rum tua, aged rum, atau rum khusus special reserve. Baik, kita lanjut ke pemateri berikut. Yang berikut dari jenis rum yaitu ada overproof rum. Jenis rum ini memiliki kandungan alkohol yang sangat tinggi, biasanya melebihi 50% atau bahkan 60% volume alkohol. Overproof rum sering digunakan dalam koktail yang membutuhkan kekuatan alkohol yang ekstra. Poin berikut yaitu ada whisky. Pengertian whisky yaitu whisky juga biasa dieja whiskey, tergantung pada negara asalnya. Adalah minuman beralkohol yang dihasilkan melalui fermentasi, destilasi, dan pematangan bahan-bahan seperti barley, sejenis biji-bijian, gandum, jagung, atau sejenis sereal lainnya. Whisky memiliki sejarah panjang yang dihasilkan dari berbagai negara, termasuk Skotlandia, Irlandia, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh pemateri berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis whisky. Di sini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama Scotch whisky. Scotch whisky diproduksi di Skotlandia dan diatur oleh Undang-Undang Skotlandia. Ada 2 jenis utama Scotch whisky: single malt Scotch whisky yang diproduksi dari malt barley di satu destilasi tunggal di satu distillery, dan blended Scotch whisky yang merupakan campuran dari beberapa single malt whisky dan whisky grain atau whisky yang menggunakan biji-bijian selain barley. Scotch whisky dikenal dengan karakteristiknya yang beragam, dari yang ringan dan halus hingga yang kaya dan peati. Yang kedua, Irish whisky. Irish whisky diproduksi di Irlandia. Irish whisky umumnya dihasilkan dari campuran barley yang difermentasi dan didestilasi triple, artinya dicampur dan didestilasi 3 kali. Whisky Irlandia biasanya memiliki rasa yang lembut, ringan, dan sedikit manis. Yang ketiga, American whisky. Terdapat beberapa jenis whisky yang diproduksi di Amerika Serikat, termasuk bourbon, rye, dan Tennessee whisky. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Bourbon dibuat dari campuran bahan yang mengandung setidaknya 51% jagung dan distilasi dilakukan di bawah persyaratan tertentu. Bourbon sering dikaitkan dengan rasa manis dan kompleks dengan sentuhan vanila dan karamel. Yang berikut rye whisky menggunakan setidaknya 51% rye atau sejenis gandum sebagai bahan utama. Rye whisky biasanya memiliki rasa lebih kering, tajam, dan kaya akan rempah-rempah. Yang berikut Tennessee whisky. Tennessee whisky seperti Jack Daniel diproduksi di negara bagian Tennessee, Amerika Serikat. Proses pematangan yang khas menggunakan arang maple, dikenal sebagai proses charcoal wallowing, memberikan whisky Tennessee karakteristik yang halus dan khas. Yang keempat, Canadian whisky. Canadian whisky atau whisky diproduksi di Kanada. Canadian whisky umumnya menggunakan campuran bahan yang mencakup barley, jagung, rye, dan gandum. Whisky Kanada biasanya memiliki rasa yang ringan, halus, dan kadang-kadang sedikit manis. Yang kelima, Japanese whisky. Japanese whisky diproduksi di Jepang dengan mengadopsi metode pembuatan whisky dari Skotlandia. Whisky Jepang sering diakui karena kualitas yang tinggi dan keseimbangan rasa yang halus. Mereka dapat menampilkan seutuhnya buah, karamel, dan kehalusan yang khas. Oke, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan 1-2 kata. Kami ucapkan limpah terima kasih.